Oke, bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah yang akan saya bawakan ini semoga bisa menghibur teman-teman di sana ya. Dan tentunya ambil pelajarannya. Dan ini dia selengkapnya tentang pesugihan. Sebuah keluarga hidup dengan ekonomi yang kurang. Pak Joko, beliau sudah lama ditinggal istrinya sejak Hera, anaknya, masih duduk di bangku SMP. Mereka hanya tinggal berdua saja di rumahnya yang sederhana. Sekarang, Hera sudah bekerja untuk membantu meringankan beban ayahnya yang bekerja menjadi buruh tani. Hera bekerja di salah satu toko yang ada di desanya, tepatnya menjadi pramuniaga atau penjaga toko pakaian. Dan sekarang umur gadis cantik itu sudah menginjak 22 tahun. Setiap sore pulang bekerja, biasanya Hera jalan kaki menuju ke rumahnya karena toko tersebut letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan waktu sore ketika senja sudah mulai menampakkan keindahannya, biasanya di jalanan utama desa, tepatnya di pinggir sawah, ada peranggo. Peranggo ada yang tahu teman-teman? Itu buat nongkrong. Kalau istilah umumnya sih buat ngeronda gitu ya. Tapi ini buat nyantai-nyantai di pinggir sawah gitu. Buat istirahat yang buat para petaninya gitu. Nah, di peranggo tersebut ada banyak anak laki-laki muda yang nongkrong, duduk sore, menikmati sore sambil main gitaran, serta ngobrol-ngobrol. Sebenarnya Hera tidak mempunyai keberanian untuk melewati jalan di hadapan para pemuda. Akan tetapi, mau bagaimana lagi, wong itu jalan satu-satunya menuju ke rumah. Sehingga Hera pun tetap jalan di jalanan itu. Para pemuda itu emang sengaja sih menunggu kedatangannya Hera jam pulang kerja gitu. Karena mereka semua berebut untuk mendapatkan hati gadis cantik itu. Bisa dikatakan Hera merupakan kembang desa di desa tersebut. Lihat tuh, si Hera mau lewat, kata Ucup. Widih, bidadariku sudah pulang kerja, timbal si Rizal. Bidadari mundasmu, itu calon istriku, Wawan tak mau kalah. Sesaat kemudian Hera pun berjalan tepat di hadapannya, di hadapan para pemuda itu yang sedang gitaran, dengan menundukkan kepalanya karena malu dan merasa risih. Andai aja ada jalan yang lain sih, pilih jalan lain walaupun muter jauh gitu, batin Hera. Godaan demi godaan dilontarkan oleh para pemuda desa itu, membuat Hera mempercepat langkahnya. Neng Hera cantik, habis pulang kerja ya? Hera, sini dong kumpul bareng kita. Abang anterin ya Neng Hera. Namun Hera tidak memperdulikan semua ucapan para lelaki buaya darat tersebut. Beberapa saat kemudian, Hera pun akhirnya sampai juga di rumahnya. Ternyata di teras rumah Pak Joko sudah pulang dan duduk di kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Duk. Bapak sudah pulang? Iya, ini udah selesai. Selesai cepet tadi kerjaannya. Tolong Bapak bikinin teh tubruk ya, Nok. Iya, Pak. Segera Hera masuk ke dalam rumah untuk membuatkan teh hangat. Setelah selesai membuatkan teh hangat, dia kembali ke depan teras rumah sambil membawakan teh tersebut. Monggo Pak, suwun ya Nduk. Bapak ini kenapa? Kok dari tadi Hera lihat melamun terus? Ada apa Pak? Coba cerita sama aku Pak. Bapak pusing, utangnya banyak Nduk. Bapak punya hutang? Kenapa nggak bilang sama aku Pak? Bapak nggak mau ngerepotin kamu. Kan kita tinggal berdua Pak. Jadi kalau ada apa-apa cerita. Apalagi kan aku anak Bapak. Aku juga sudah bekerja. Siapa tahu bisa bantu. Memang bayaran yang didapat oleh Pak Joko dari bekerja buruh tani tidak seberapa dan selalu kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi Hera yang menjadi karyawan penjaga toko juga tidak seberapa gaji yang didapatnya. Padahal kerjaannya selalu dituntut untuk bisa ini itu, tapi tidak sesuai. Membuatnya tidak betah. Akan tetapi mau bagaimana lagi? Nyari kerjaan susah. Jadi Hera terus bertahan bekerja di toko itu.
Nanti Hera bantu buat bayar utangnya ya Pak. Matur nuwun ya Nduk. Malam harinya, Hera dan Pak Joko yang sedang makan malam bersama dengan menu seadanya, yaitu tumis kangkung dan ikan asin saja. Tapi bagi mereka itu lauk sangat sedap dan enak, istimewa. Kangkungnya didapat dari metik di belakang rumah. Kebetulan di belakang rumahnya ada sungai dan ditumbuhi tanaman kangkung liar. Tok tok tok. Ketika sedang menyantap makan malam, tiba-tiba saja ada tamu yang datang mengetuk pintu rumah. Seketika mereka menghentikan makannya, dan yang pertama kali membukakan pintu Pak Joko. Saat dibuka ternyata tamunya adalah seorang duda kaya raya yang ada di desa itu. Mas Bayu, ada apa ya Mas? Silahkan masuk dulu Mas. Setelahnya Mas Bayu dan Pak Joko serta keluarganya Mas Bayu duduk di ruang tamu. Pak Joko pun memanggil Hera untuk sekalian membuatkan minum. Her, ada tamu, buatkan minum, teriak Pak Joko. Sebelum membuatkan minum, Hera mengintip terlebih dulu dari balik gorden, memastikan berapa tamu yang datang. Loh, Mas Bayu, ngapain sih dia kesini? Gumam Hera. Hera mengenali Mas Bayu karena dia sangat terkenal di desanya dengan status duda kaya raya. Beberapa saat kemudian Hera pun datang membawakan minuman untuk tamunya. Minuman itu dihidangkan di atas meja. Tidak lama-lama, duda kaya raya itu mengatakan maksud kedatangannya ke rumah Hera. Ternyata, Mas Bayu berniat untuk melamar Hera, menjadikan istrinya. Akan tetapi, di saat itu juga Hera menolak dengan halus lamarannya duda kaya itu, karena dia merasa belum siap untuk menikah, apalagi dengan orang yang belum terlalu dekat. Saat itu Mas Bayu dan keluarganya pun kecewa dan langsung pulang begitu saja karena lamarannya ditolak. Singkat cerita, suatu ketika Pak Joko sedang makan di warung siang hari karena di rumah Hera kalau siang tidak masak. Tiba-tiba saja beliau seperti mengenali orang yang datang ke warung itu. Kardi? Siapa Pak Joko? Joko? Kardi merupakan temannya Pak Joko yang sekarang sudah sukses menjadi juragan pupuk di desa lain. Mereka pun berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Tidak lupa Pak Joko meminta pekerjaan kepada Kardi. Siapa tahu ada lowongan kerja untuknya, apalagi sama temannya. Kar, ada kerjaan gak buat aku? Tanya Pak Joko. Duh, maaf Jok, belum ada. Nanti kapan-kapan saja ya. Seketika Pak Joko pun terdiam mendengar jawaban dari temannya itu karena merasa kecewa. Namun Pak Kardi memberikan cara lain untuk Pak Joko. Namun saat itu, Pak Kardi mengajak Pak Joko untuk pulang bareng dulu karena tidak mungkin untuk dibicarakan di warung itu. Setelah selesai makan siang, di warung itu mereka pulang ke rumahnya Pak Joko. Yang kebetulan Hera belum pulang, jadi aman untuk membicarakan hal itu. Jadi gini Jok, aku ada cara instan untuk kamu, yaitu dengan melakukan muja. Nyupang. Hah? Selama ini kamu ternyata melakukan nyupang, Kar? Lah mau gimana lagi, Jok? Aku juga bosan hidup miskin. Sakit hati, Jok. Jadi orang miskin itu selalu dihina, diremehkan. Emangnya di tempat mana? Karena Pak juga berminat dan sudah bosan hidup miskin dan banyak hutang. Akhirnya Pak Kardi memberikan alamatnya kepada Pak Joko. Wah, kalau gitu aku maulah, Kar. Aku juga sudah bosan hidup miskin. Ambil kertas sama pulpen Jok, nanti tak tulisin alamatnya. Singkat cerita, malam harinya Pak Joko meminta izin kepada Hera untuk pergi keluar kota. Alasannya mau ketemu dengan teman lamanya dan meminjam uang. Saat itu Hera pun memberikan izin kepada bapaknya untuk esok pagi pergi. Malam itu Pak Joko sudah bersiap-siap mengemasi pakaiannya, dimasukkan ke dalam tas hitam. Keesokan harinya, Pak Joko pagi-pagi sekali sudah berangkat ke alamat yang sudah diberikan oleh Pak Kardi. Singkat cerita, Pak Joko pun sampai juga di sebuah hutan. Dia harus berjalan kaki menuju ke gua yang ada di bawah kaki gunung. Beliau melewati jalanan hutan itu ketika sore hari. Suasana sudah mulai petang. Suara hewan di dalam hutan seperti katak, jangkrik, dan serangga lainnya saling bersahutan. Apalagi suara burung yang berkicau. Aroma khas di tengah hutan semerbak menyeruak ke dalam hidung.
Senja sore itu, cahayanya sudah mulai redup, berwarna jingga sangat indah. Kabut sudah mulai menutupi perjalanan di tengah hutan. Untungnya Pak Joko sudah menyiapkan senter dari rumah untuk penerangan perjalanannya. Hari sudah mulai petang, senja pun perlahan mulai menenggelamkan wujudnya dan digantikan dengan sinar bulan malam itu. Pak Joko terus melanjutkan perjalanannya, meskipun sudah sangat lelah sekali. Tiba-tiba saja, beliau mendengar ada suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Seketika Pak Joko pun menoleh ke belakang untuk melihat langkah siapa yang ada di belakangnya. Namun ketika Pak Joko menoleh belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduknya berdiri semua, merinding. Apalagi hembusan angin malam saat itu merasuk ke dalam tulang. Pak Joko pun berhenti sejenak untuk melepas rasa lelahnya dan menggunakan jaket untuk mengusir rasa dingin. Setelahnya beliau melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke goa. Beberapa saat kemudian pun akhirnya sampai juga di sebuah goa yang sangat gelap dan kanan kirinya terdapat pohon besar yang akarnya membentang di depan goa. Ukuran goanya dari depan terlihat kecil, akan tetapi ketika Pak Joko masuk ke dalam goa itu ternyata sangat luas dan gelap. Untungnya beliau sudah sedia membawa senter. Pak Joko melihat ada banyak sekali kalajengking di dalam goa itu dan beberapa jenis ular. Namun Pak Joko mencoba memberanikan diri tetap masuk ke dalam goa. Setelah sudah masuk lebih dalam, beliau melihat ada seorang laki parubaya sedang duduk bertapa di sebuah batu besar di dalam goa. "Siapa kamu?" tanyanya. Saya Joko, Pak." "Mau apa kamu datang ke sini?" "Saya mau mencari pesugihan, Pak." Seketika Mbah Rois yang kata Kardi itu, yang mengatakan bahwa ciri-cirinya seperti ini, seperti itu, dia tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan dari Pak Joko. "Duduklah. Ada beberapa syarat yang harus kamu siapkan." "Iya, Mbah." "Syaratnya kamu harus bertapa dulu di air terjun sana." Sambil menunjuk ke arah air terjun, Mbah Rois berucap, "Baik, Mbah. Kapan saya harus melakukannya?" "Nanti malam langsung saja." Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Pak Joko diantarkan oleh Mbah Rois menuju ke air terjun yang ada di dekat goa. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Pak Joko mendengar ada suara yang memanggil namanya dari belakang dan mendengar ada suara langkah kaki. "Joko, Joko." Terdengar suara yang memanggil Pak Joko dengan lirih. "Srek, jangan noleh ke belakang. Ayo lanjut jalan saja." Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di samping gua. Mbah Rois langsung meletakkan sesajen yang sudah dibawa tadi di atas batu besar. "Duduklah di batu ini." Pak Joko pun menuruti ucapan Mbah Rois, duduk di batu besar itu berhadapan dengan sesajen. Setelahnya Mbah Rois langsung pergi meninggalkan Pak Joko yang akan bertapa. Namun setelahnya Mbah Rois memberikan pantangannya ketika bertapa dan memberikan secari kertas yang berisikan tulisan yang harus dibaca oleh Pak Joko. "Jika ada suara atau gangguan apapun, jangan kamu hiraukan. Biarkan saja, baca terus." Tepat pukul 12 malam, Pak Joko pun mulai membacakan mantra dengan mulut berkomat kamit. Asap dari kemenyan yang tadi sudah dibakar oleh Mbah Rois pun mulai mengepul. Hembusan angin bermunculan membuat hawa dingin merasuk ke dalam tulang. Dan singkatnya, ritual pemanggilan sosok penunggu air pun berhasil. Sosok yang katanya menyerupai wanita cantik. Dan singkatnya, setelah berkomunikasi, syarat yang harus dilakukan oleh Pak Joko adalah tumbal dari semua laki-laki yang akan menikahi putrinya. Dan Pak Joko pun mengiyakan begitu saja tanpa memperdulikan nasib anaknya nanti. Ya, karena sudah dibutakan oleh ambisi ya. Setelah itu, sosok tersebut pun mewujudkan benda gaib ke dalam alam di sini nih, yang sangat berkilau benda itu, yaitu sebuah ageman liontin. Ya, berbentuk apalah gitu ya. Dan si sosok penunggu air terjun itu, si siluman ya, perempuan itu katanya bilang, "Bawalah pulang kalung ini dan berikan kepada anak gadismu.
suruh dia memakai kalung ini saat anakmu menikah. Dan saat malam pertama jangan sampai dilepas, karena itu sebagai penanda ya, sudah ditandai. Dan Pak Joko pun mengiyakan saja. Dan setelah ritual itu berhasil dilaksanakan, Pak Joko pun langsung pulang ke rumah. Siang itu Pak Joko duduk berdua dengan Hera di kursi ruang tamu. Kebetulan hari itu Hera tidak berangkat bekerja karena libur. "Gimana Pak, sudah dapat pinjaman?" tanya Hera. Namun Pak Joko tidak menjawab pertanyaan dari putrinya dan malah mengalihkan pembicaraannya. Segera beliau meraih kalungnya yang ada di bungkusan kantong putih. "Her, ini Bapak punya sesuatu buat kamu. Dipakai ya, jangan sampai lepas." "Loh, ini kalung dari mana Pak? Kok bentuknya liontin kayak gini?" "Udah pakai aja ya Her." Hera pun akhirnya menuruti saja ucapannya Pak Joko untuk memakai kalung itu. Tiba-tiba Pak Joko menanyakan yang sangat mengagetkan Hera. "Kapan kamu akan nikah Her?" Sontak Hera yang mendengar pertanyaan bapaknya langsung terperanjat karena dia belum menemukan orang yang tepat. Sebulan kemudian, di toko pakaian ada salah satu pembeli laki-laki yang datang. Namanya si Alif. Saat itu, sebut saja Alif ya, langsung mengajak berkenalan dengan Hera. Keduanya pun saling bertukar nomor handphone. Tak disangka keduanya langsung jatuh cinta. Beberapa bulan kemudian, Alif dan Hera menjalin hubungan. Karena Alif berniat serius, dia pun akan menikahi Hera. Hingga akhirnya Alif datang ke rumahnya Hera membawa keluarganya untuk menyatakan keseriusannya menikahi Hera. Kedua belah pihak keluarga pun menyetujui acara pernikahan yang akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Pak Joko yang meminta untuk disegerakan niatnya karena beliau ingin cepat-cepat mendapatkan harta kekayaan. Singkat cerita, sebulan kemudian acara pernikahan Hera dan Alif pun tiba. Acara pernikahannya digelar sangat mewah dan megah karena orang tua Alif orang berada. Banyak tamu undangan yang berdatangan. Pagi itu, akad nikah akan segera dimulai. Pak penghulu sudah siap untuk memimpin ijabnya. "Saya terima nikah dan kawinnya Herawati binti Joko dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah, sah!" teriak semua para tamu yang menyaksikan acara ijab kabul Hera dan Alif. Mereka pun akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Usai acara pernikahan, malam hari pun tiba, di mana sepasang suami istri akan melakukan malam pertamanya. Tidak lupa Alif menutup rapat pintu kamarnya. Saat Alif sedang menutup pintu kamar, tiba-tiba saja Hera yang berbaring di atas kasur merasakan di dalam tubuhnya ada yang merasukinya. Seketika Hera pun menggelinjang dan melamun sejenak memikirkan apa yang sudah terjadi barusan. "Kamu kenapa sayang?" "Tidak apa-apa." Malam mulai larut, suasana menjadi tegang dan hangat karena mereka akan melakukan malam pertamanya. Hera tidak sadar kalau di dalam tubuhnya itu sudah ada sosok Nyai Sundrati yang mengambil alih aksinya malam itu untuk berhubungan dengan Alif, sosok Nyai penunggu air terjun tersebut. Begitu juga dengan Alif yang tidak mengetahui itu. Sosok Nyai Sundarti yang ada di dalam jiwanya Hera menyesap jiwa Alif hingga tewas secara perkasa. Setelah selesai melakukan malam pertama, sosok Nyai Sundarti pun keluar dari dalam tubuh Hera yang membuat Hera lemas dan seketika ambruk pingsan hingga pagi. Keesokan paginya, saat Hera tersadar, dia terkejut karena suaminya ditemukan sudah tewas di samping kasur. Ada luka lebam di leher berwarna biru, kayak dihisap gitu. Wajahnya pucat pasi dan kaku tubuhnya. Saat itu Hera langsung berteriak kencang, "Mas Alif, Pak, Bapak!" Segera Pak Joko menghampiri ke dalam kamar melihat apa yang sudah terjadi. Karena belum tahu kebenarannya, saat itu Hera memanggil dokter terlebih dahulu untuk diperiksa. Menurut medis, ketika sudah diperiksa, Alif meninggal dunia disebabkan karena terkena serangan jantung. Hari itu juga Alif langsung segera dimakamkan di pemakaman terdekat. Semua tetangga menggunjing karena begitu malang nasib Hera yang baru sehari menikah langsung sudah menjanda. Hera terus menangis karena kehilangan orang yang sudah dicintainya. Namun berbeda dengan Pak Joko yang malah berbunga-bunga hatinya. Karena siang itu setelah pemakaman Alif, Pak Joko yang akan mengambil baju ganti, betapa terkejutnya saat dia membuka lemari. Di dalamnya sudah banyak tumpukan uang dan perhiasan.
Sontak Pak Joko membelalakan kedua matanya karena terperanjat dan tidak menyangka memiliki banyak uang. "Aku sugih, aku kaya raya." Lalu Pak Joko menghampiri Hera yang terlihat sedang duduk di ruang tamu bersedih. "Wes lah Her, kamu ndak usah sedih lagi. Alif kan sudah tenang di sana. Kalau kamu sedih nanti dia jadi sedih loh." "Pak, gimana aku nggak sedih Pak? Aku baru menikah Pak, tapi sekarang menjanda." "Lawang ini semua kan udah takdir. Jadi kamu harus sabar dan ikhlas menerima semuanya. Udah ya, Bapak tak pergi dulu. Mau nyari-nyari sesuatu." Hera yang mendengar ucapan bapaknya sontak langsung terperanjat. Nyari-nyari sesuatu bapaknya itu maksudnya mau beli sawah. Dan Hera pun menyeka air matanya yang mengalir ke pipi. "Bapak dapat uang dari mana? Kok mau beli sawah?" "Nah kan Bapak kemarin keluar kota dapat kerjaan sama teman Bapak loh." Setelah Pak Joko pergi, Hera masih kepikiran bagaimana bisa bapaknya mendapat uang banyak dengan sesingkat itu. Sampai-sampai ada rencana mau beli sawah. Malam harinya, saat Hera sedang berada di dalam kamar, merenung, meratapi nasibnya yang sudah menjanda, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melintas tepat di pantulan kaca lemari yang ada di depan ranjangnya. Sontak dia terperanjat dan sejenak melupakan kesedihannya karena rasa sedihnya menjadi rasa takut. Terdengar suara ketukan di dalam lemari baju di kamar Hera yang membuatnya terkejut. Karena penasaran dengan apa yang ada di dalam lemari, Hera pun mendekat ke arah lemari karena penasaran. Saat dibuka ternyata tidak ada apa-apa di dalam lemarinya itu. Dan saat Hera menutup kembali pintu lemarinya, betapa terkejutnya. Tepat di depan kaca, tubuhnya sangat berbeda, bukan tubuh aslinya saat mengaca. Pantulan wujud di kaca cermin itu, tubuh Hera berbentuk tidak seperti manusia pada umumnya. Dan wajahnya sangat datar sekali, bahkan bukan wajahnya. Namun wajah itu adalah sosok Nyi Sundarti. Hera pun sejenak terdiam kaku, tidak bisa berkata apa-apa, tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Setelah tersadar barulah Hera berteriak dan diakhiri dengan pingsan ke lantai. "Ah!" Pak Joko yang mendengar teriakan Hera segera menghampiri ke dalam kamar. Saat itu Hera langsung diangkat ke atas kasur. Beberapa saat kemudian Hera pun tersadar dari pingsannya, namun masih kebingungan. "Kamu kenapa? Kok pingsan, Her?" Tapi Hera tidak menjawab pertanyaan dari bapaknya, hanya terdiam. Setelahnya Pak Joko pun berpamitan keluar dari kamarnya Hera. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau jawab, kamu istirahat saja, sudah malam. Bapak keluar dulu ya." Hera pun menganggukkan kepala menjawab ucapan bapaknya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Pak Joko sudah menjadi kaya raya. Beliau sudah memiliki banyak sawah, bahkan bidang usaha lainnya. Usaha Pak Joko ada pertanian, peternakan, dan perikanan, bahkan bengkel. Rumah yang dulunya sangat sederhana sekarang sudah mewah, direnovasi. Kendaraan mobil, motor terparkir di rumahnya. Hera pun sudah tidak bekerja lagi di toko pakaian itu. Akhirnya selama ini dia yang sudah tidak betah kerja di sana, keluar juga. Karena sekarang Hera mendapatkan modal dari bapaknya, dan uang modal yang diberi Pak Joko itu digunakan untuk membuat toko pakaian sendiri. Suatu hari, Mas Bayu, duda kaya raya itu datang lagi ke rumahnya Pak Joko untuk melamar Hera kembali. Karena dia tahu sekarang Hera sudah menjadi janda, statusnya sama dengan Mas Bayu. Pak Joko pun menyambut kedatangan keluarganya Mas Bayu dengan baik. Tidak lupa, Hera membuatkan minuman dan cemilan untuk tamu yang datang. "Silahkan diminum," ucap Hera sambil meletakkan minum dan camilan. Setelahnya Hera duduk bersebelahan dengan Pak Joko. Hera pun menundukkan kepala. "Jadi gini Pak, kedatangan saya ke sini mau melamar Hera." "Gimana Her? Sudah terima sajalah, daripada kamu kesepian terus. Kepikiran mantan suami kamu itu loh. Lebih baik sama Mas Bayu, kan status kalian juga sama." Pak Joko terus memaksa kepada Hera untuk menerima lamaran dari duda kaya raya itu, karena Pak Joko ingin mendapatkan tumbal kembali untuk pesugihan yang dilakukannya. Sementara Hera masih terdiam bingung
dan bimbang memikirkan akan menerima lamarannya Mas Bayu atau tidak. Namun di sisi lain, Hera sudah bosan hidup sendiri, apalagi mendengar cibiran para tetangganya. Dan karena paksaan dan keadaannya, akhirnya Hera pun menerima lamaran dari Mas Bayu. "Iya Mas, saya menerima lamarannya." "Nah, gitu dong Her," ucap Pak Joko sambil tersenyum licik. Akhirnya saat itu, tanggal pernikahan pun dibicarakan sekalian. Pak Joko meminta agar pernikahannya secepatnya dilaksanakan, membuat keluarganya Mas Bayu bertanya-tanya. "Saya mau pernikahan mereka segera dilaksanakan ya." "Tapi kenapa Pak Joko? Emangnya gak terlalu cepat apa? Lagian kan mereka juga belum saling mengenal." "Walah, masalah kenal kan nanti kalau sudah nikah juga terbiasa kok. Lagian kan lebih cepat lebih baik kan?" Iya juga sih Pak." Saat itu akhirnya mereka semua sepakat pernikahan Hera dengan Mas Bayu akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Tidak masalah bagi duda kaya raya itu, mau dilaksanakan 2 hari lagi pun siap, karena semua dananya sudah ada tersedia. Malam itu, setelah kedatangan keluarga Mas Bayu, Hera yang sedang duduk di dalam kamar tiba-tiba saja mencium bau bangkai tikus yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Tidak hanya itu, dia juga mencium bau kemenyan yang khas, serta bau seperti mayat. Hembusan angin menusuk ke dalam tulang, membuatnya bergidik merinding, dan bulu kuduknya berdiri semua. Sesekali Hera mengelus lengan tangannya. "Kok bau bangkai ya? Apa ada tikus mati?" gumamnya. Lalu Hera pun mencari di sekeliling kamarnya, dari sudut ke sudut. Namun dia tidak menemukan juga bangkai itu. Karena ingin menghirup udara malam itu menghilangkan bau busuk yang ada di dalam kamarnya, dia membuka pintu jendela. Hembusan angin masuk ke dalam kamar. Hera berdiri di balik jendela menatap ke arah taman yang ada di samping rumahnya. Samar-samar, dia melihat seperti ada seseorang yang tengah duduk di bangku taman itu. Hera pun mempertajam penglihatannya, menatap ke bangku itu. Dan benar, saat diperhatikan dengan seksama, ternyata yang duduk di bangku itu adalah sosok Kunti berwarna merah. Duduknya membelakangi Hera. Sosok itu berambut panjang acak-acakan. Sesaat kemudian, sosok tersebut memutarkan kepala ke arah Hera. Sontak Hera langsung terkejut dan dengan cepat dia menutup kembali pintu jendelanya. Sejenak dia berdiri, mengatur nafasnya yang terasa memburu, dan jantung yang berasa berdegup sangat kencang. Setelahnya Hera naik lagi ke atas kasur dan langsung meraih selimutnya untuk menutupi tubuhnya. Tapi nafasnya masih terasa sangat memburu sekali. Singkat cerita, 2 minggu kemudian acara pernikahannya Hera dengan Mas Bayu tiba. Acara pernikahan digelar sangat mewah dan megah, meskipun keduanya berstatus janda duda. Hera sudah menikah pun sudah masih tetap dikunjing para tetangga, yang karena menurut tetangganya Hera itu matre, memilih duda kaya raya untuk menjadi suaminya. Apalah kata tetangga. Namun Hera tidak terlalu memperdulikan omongan para tetangganya. Acara pernikahan pun berjalan dengan lancar. Hera dan Mas Bayu pun akhirnya sudah resmi menjadi suami istri. Banyak para tamu yang datang ke acara resepsi pernikahan mereka, apalagi tamunya orang-orang penting temannya Mas Bayu. Namun ketika acara pernikahan berlangsung, samar-samar dari atas panggung Hera melihat ada orang asing yang datang ke acara pernikahannya dan sangat mencurigakan. Seseorang itu mengenakan baju kebaya berwarna oranye, berdandan sangat cantik, menatap tajam ke arah Hera, dan senyuman licik tergambar di bibirnya. Saat Hera melihat ke arahnya, perlahan orang tersebut menghilang, entah kemana. Hera pun sibuk mencari kesana kemari. "Kamu kenapa sih? Nyari siapa?" Enggak kok Mas." Setelah acara pernikahan selesai, tiba malam pertama bagi kedua mempelai pengantin baru. Saat akan melakukan malam pertama, kejadiannya sama seperti waktu itu. Hera merasakan seperti ada yang merasuk ke dalam jiwanya. Sejenak Hera tersadar. Hawa dingin membuat malam itu semakin ganas bagi mereka yang sedang bercinta. Ketika sedang melakukan malam pertama, Mas Bayu melihat wajah Hera berubah menjadi sosok wanita cantik, namun tubuhnya berbentuk seperti hewan. Sontak Mas Bayu pun terkejut. Akan tetapi, saat dia akan melepaskan tubuh dari Hera yang sudah diambil alih oleh sosok itu, dia tidak bisa. Tubuh Mas Bayu menempel dengan sosok itu, sampai akhirnya Mas Bayu terkulai lemas dan lunglai. Wajahnya menjadi pucat seperti tidak ada aliran darah. Saat itu Hera menyesap kuat jiwa suaminya dengan perkasa, sampai pada akhirnya Mas Bayu pun tewas.
Sementara Hera ketika sedang berhubungan dengan Mas Bayu itu tidak sadar karena semuanya diambil alih oleh sosok Nyi Sundarti. Keesokan harinya, Hera setelah sadar dari pingsan sejak semalam, dia terkejut melihat suaminya, Mas Bayu, penuh dengan luka di lehernya. Luka lebam kebiruan sama seperti Alif, mantan suaminya yang pertama. Mas Bayu, bangun mas. Pak, tolong pak. Ada apa sih Her? Pagi-pagi teriak-teriak. Ini pak, Mas Bayu kok kayak Mas Alif waktu itu. Ya udah cepat ayo, bawa ke rumah sakit, jawab enteng Pak Joko. Setelahnya Mas Bayu segera dibawa ke rumah sakit. Namun sudah diperiksa oleh dokter secara medis, Mas Bayu meninggal terkena sama serangan jantung, sama seperti Alif, mantan suami pertamanya Hera waktu itu. Mas Bayu, teriak Hera sambil menangis histeris. Dia tidak menyangka ditinggal suaminya lagi. Mas Bayu meninggal dunia, dan sekarang Hera menjanda kembali untuk yang kedua kalinya. Hera menjadi cibiran dari beberapa warga sekitar. Menurut warga, kalau Hera pembawa sial. Setiap malam, Hera selalu mendapat gangguan-gangguan yang mengerikan. Suatu malam, ketika Hera sedang duduk di depan teras rumahnya, tiba-tiba Hera melihat ada sosok wanita yang berjalan di taman samping rumahnya. Akan tetapi, saat Hera menghampiri ke taman, sosok wanita itu tidak ada sama sekali. Seketika Hera merasakan bulu kuduknya merinding berdiri semua. Ditambah hembusan angin malam itu membuat tubuhnya semakin merinding. Setelahnya, Hera pun kembali masuk ke dalam rumahnya karena dia merasakan hawa yang tidak biasanya. Sesampainya di dalam kamar, tiba-tiba Hera merasakan haus karena tadi ketakutan dengan sosok wanita yang dilihatnya di taman. Akhirnya dia pergi ke dapur terlebih dahulu untuk mengambil air putih. Saat di dapur, dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Perlahan, lirih, ketika Hera sedang menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Hera, Her. Suara yang memanggil namanya itu seperti dia kenal, tidak asing. Ya, benar. Suaranya sama seperti persis dengan Mas Alif, mantan suami pertamanya. Mas Alif, Mas, sahut Hera. Tolong aku, Her, ucapnya yang perlahan, dan suara itu pun menghilang dengan sendirinya, entah kemana. Prang! Hera terperanjat ketika gelas yang ada di atas meja terjatuh dengan sendirinya, membuatnya melupakan suara tadi dan membersihkan pecahan gelas kaca di lantai. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Hera menikah lagi dengan seorang pengusaha yang dia kenal melalui media sosial, dan keduanya akan berencana menikah. Pak Joko kembali senang karena dia akan menjadi semakin kaya raya setelah Hera menikah lagi. Acara pernikahan pun berlangsung meriah sampai pada akhirnya malam pertama pun tiba. Seperti biasanya, Hera merasakan sama seperti malam pertama sebelum-sebelumnya. Saat akan memulai malam pertama, bau khas wewangian kembang masuk ke dalam kamar Hera. Namun Hera selama ini tidak menyadari semua itu. Dan keesokan harinya, Naas, suaminya yang ketiga itu tewas meninggal dunia. Seperti biasa ada bekas lebam di bagian lehernya, sama seperti kedua mantan suami Hera. Setelah kematian suaminya yang ketiga, Hera merasa stres karena setiap menikah dan melakukan malam pertama, suaminya selalu meninggal dunia. Dia pun selalu duduk melamun sendirian di bangku taman. Pandangannya selalu kosong. Saat itu, di sore hari, Her, kamu kenapa melamun? Tanya Pak Joko yang datang menghampiri Hera. Apa aku pembawa sial ya Pak? Benar kata para tetangga. Hush, kamu kok ngomongnya gitu? Buktinya setiap kali aku menikah, suami aku pasti meninggal dunia, Pak. Dan anehnya kok meninggalnya pada saat malam pertama. Wah, mungkin sudah menjadi takdir. Kamu itu yang sabar saja, ucap Pak Joko menenangkan. Bapak tak pergi dulu ya, mau ke sawah. Pak Joko pergi ke sawah untuk melihat perkembangan padinya dan melihat para petani yang sedang bekerja. Namun saat Pak Joko lewat jalanan depan warung, ada beberapa bapak-bapak di warung melihat Pak Joko dan menggunjingnya. Itu, Pak Joko kok sekarang jadi kaya raya? Aneh banget ya, dengan secepat itu. Halah, paling nyupang. Hush, kenapa bapak ngomongnya seperti itu? Lawang buktinya itu menantunya meninggal semua kok. Pasti kan dijadikan wadal pesugihannya lah. Wes ah, ojo ngomongin
Kalau nggak ada buktinya. Usahanya Pak Joko sekarang memang sudah melejit. Dia menjadi orang yang terkaya di desanya, membuat semua warga desa keheranan dengan kekayaan singkatnya Pak Joko. Singkat cerita, Hera pun bertemu dengan salah satu supplier pakaiannya, dan kebetulan pemiliknya itu seorang bujang lapuk. Mereka pun akhirnya saling jatuh cinta, dan mereka semakin dekat satu sama lainnya, hingga menjalin hubungan beberapa bulan sampai akhirnya mereka berencana untuk menikah. Si bujang lapuk juga tahu bahwa Hera ketika menikah selalu meninggal suaminya. Pak Joko pun kembali senang karena akan mendapatkan mangsa selanjutnya yang akan membuat dia semakin kaya raya dan melejit usahanya. Dan anehnya, si mas-mas supplier pakaian itu atau bos konveksi itu kayak kepikat gitu sama Hera walaupun sudah tahu latar belakangnya. Mungkin itu efek dari Nyi Sundarti yang bersemayam dalam liontin yang selalu digunakan oleh Hera. Dan saat menjelang hari pernikahan, Hera mengeluh sakit pada bagian kemaluannya. Berasa perih dan panas. Waduh, sakit sekali, rintih Hera. Waktu itu kebetulan sedang makan malam bersama dengan Pak Joko di ruang makan. Kamu kenapa, Her? Gak tahu Pak, ininya aku kok sakit banget. Bapak beliin jamu ya. Malam itu juga Pak Joko pun membelikan jamu untuk Hera. Setelahnya Hera meminum jamu itu, namun rasa sakitnya masih terus terasa. Akan tetapi waktu pernikahan semakin dekat. Tepatnya besok Hera akan menikah, tapi rasa sakit masih terasa. Hera pun menahan rasa sakit itu. Acara pernikahan pun tiba. Dia terus menahan rasa sakit dan perihnya itu demi kelancaran pernikahannya. Setelah selesai ijab kabul, Hera dan Yoga namanya sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Tibalah malam pertama bagi mereka. Seperti biasanya, sosok Nyi Sundarti datang dan merasuk ke dalam jiwa Hera untuk melakukan malam pertama dengan suami barunya, bos konveksi, Mas Yoga. Meskipun merasakan perih, Hera tidak merasakan sakit karena semuanya diambil alih oleh sosok Nyi Sundarti. Singkat cerita, kejadian itu terjadi lagi pada Yoga. Yoga meninggal dalam keadaan yang sama seperti mantan-mantan suaminya. Dan setahun kemudian, Hera pun akan menikah lagi. Saat itu rasa sakit pada Miss V-nya sudah sembuh. Dan sekarang dia menikah lagi. Akan tetapi, lagi-lagi, waktu malam pertama dengan suaminya yang ke-6 kalinya. Singkat cerita, ini sama nasibnya. Meninggal dalam keadaan mengenaskan saat malam pertama. Hera menjadi frustasi karena sudah 6 kali dia menikah. Akan tetapi suaminya selalu meninggal. Dan sekarang dia malah menderita sakit pada kemaluannya. Aduh, sakit Pak. Hera pun dibawa ke rumah sakit oleh Pak Joko untuk diperiksa. Saat diperiksa, kata dokter, Hera menderita sakit kanker serviks. Setiap hari Hera merintih kesakitan. Dia tidak bisa berjalan dan hanya bisa tidur di dalam kamarnya. Bahkan setiap malam Hera selalu diganggu sosok gaib. Malam itu Hera melihat di atas langit-langit dinding ada sosok yang berjalan merayap di atas wajahnya, sangat menyeramkan, dan menatap tajam ke arah Hera. Darah mengalir dari wajah, hampir berjatuhan ke wajahnya Hera. Sontak Hera yang melihat sosok itu langsung ambruk pingsan. Malam itu juga dan tidak tersadar sampai pagi hari. Bahkan Pak Joko sudah membawa berobat ke sana kemari, tapi tidak ada perkembangan pada sakit yang diderita oleh Hera. Malah keadaan Hera semakin memburuk, wajahnya semakin pucat. Karena Hera sudah tidak menikah lagi, otomatis Pak Joko sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal menantu untuk pesugihan yang dilakukannya. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang tidur pulas, beliau bermimpi didatangi oleh sosok Nyi Sundarti. Karena kamu sudah tidak dapat memberikan tumbal menantumu, maka kamulah yang akan menggantikannya, ucap Nyi Sundarti dengan diakhiri dengan tertawa puas. Maksudnya apa, Nyi? Tanya Pak Joko. Kamu yang akan menjadi abdiku selamanya di kerajaanku sebagai tumbal terakhir. Tidak, Nyi, tidak, aku tidak mau, teriak Pak Joko. Seketika Pak Joko pun tersadar dari tidurnya dan bangun dalam keadaan nafas yang tidak beraturan dan jantung berdegup dengan kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan membasahi baju yang dikenakannya. Ternyata cuma mimpi, gumamnya. Aku harus paksa Hera cepat-cepat menikah lagi nih. Keesokan harinya, ketika akan menyuruh Hera untuk menikah lagi, Pak Joko menghampiri ke dalam kamar Hera. Namun naas, saat dibangunkan ternyata Hera sudah meninggal dunia. Hera! Teriak Pak Joko. Saat itu Hera meninggal karena kanker serviks yang dideritanya.
karena sudah sangat parah ternyata. Dan pingsannya semalam itu ternyata esok paginya Hera sudah meninggal. Hari itu juga Hera segera dimakamkan. Sementara Pak Joko sedih karena anak satu-satunya meninggal dan kini sekarang beliau ketakutan, kebingungan, kesepian di rumah. Seminggu setelah Hera meninggal dunia, perut Pak Joko merasakan sakit. Awalnya, yang lama-kelamaan sakit perutnya itu semakin membesar seperti orang yang sedang hamil. Setiap hari Pak Joko yang berada di kamar sendirian tidak bisa apa-apa karena dia merasakan sakit pada akhirnya. Hingga suatu ketika, beberapa karyawannya Pak Joko datang ke rumah mengabarkan kalau sawahnya terkena banyak hama dan akhirnya gagal panen. Bahkan perikanan yang dikelola semua pada mati. Tidak hanya itu, bengkel ditutup karena mengalami kebakaran. Peternakan pun sama, ayam-ayamnya pada mati karena kena virus. Alhasil Pak Joko pun bangkrut, jatuh miskin seperti dulu lagi. Semua harta kekayaannya hilang seketika. Pak Joko pun hidup sengsara sendirian di dalam rumah. Tidak ada yang membantu. Bahkan dia selalu ketakutan diganggu makhluk-makhluk sosok yang tak kasat mata. "Ah!" teriak Pak Joko. Saat itu dia melihat ada sosok tinggi besar di dalam pojok kamarnya. Sosok itu menatap tajam dengan kedua mata yang merah menyala. Tubuhnya penuh dengan bulu yang lebat dan hitam, dan bau busuk bangkai menyeruak ke dalam hidung. Sosok itu mengatakan kepada Pak Joko, "Kowe bakal mati." Tidak. Sementara itu di sisi lain, ada karyawannya Pak Joko yang merasa iba dengan keadaan Pak Joko yang sekarang. Karena karyawan tersebut mempunyai kenalan di dalam sebuah padepokan. Akhirnya Pak Joko pun diantar ke tempat tersebut. Di dalam padepokan tersebut, Pak Joko diterapi atau diruqyah. Pak Joko pun berangsur-angsur membaik. Dan dari itu Pak Joko bisa menceritakan semuanya kepada sang terapis yang ada di padepokan tersebut. Pak Joko menceritakan semua tentang tumbal-tumbalnya, tentang lelakunya yang menemui seorang juru kunci, dan tentang pertapaannya di air terjun dan sebagainya. Dan akhirnya pun Pak Joko sembuh, tapi dalam keadaan yang tidak seperti dulu lagi. Setelah Pak Joko mampu sembuh sebentar, tapi tidak lama kemudian sosok penunggu air terjun tersebut menagih janji tentang perserikatan perjanjian dengannya. Alhasil Pak Joko pun hilang nyawa dengan cara yang tidak lazim. Dan kisah ini pun selesai. Demikianlah sebuah kisah yang perlu kita ambil hikmahnya ya. Dan tentunya teman-teman juga bisa terhibur ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah, kisah ini diadaptasi dari sebuah kisah nyata dari narasumber dan dibikin semenarik mungkin agar teman-teman bisa terhibur dan mengerti alurnya. Dan demikianlah selesai.